Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat lensa yang berbahagia dimanapun Anda berada, di episode kali ini kita akan membahas tentang prinsip tarekat yang ketiga, yaitu narimo ing pandum, disarikan dari buku Suluk Santri Tarekat karya Kiai Haji Habibul Huda. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dengan berbagai unsur dan komponen yang berbeda-beda. Setiap elemen memiliki sifat, fungsi, serta kegunaannya masing-masing. Bumi sebagai tempat berpijak, gunung sebagai penyeimbang, matahari sebagai penerang, air sebagai sumber kehidupan, bintang sebagai penunjuk arah, dan seterusnya. Demikian pula manusia yang memiliki perbedaan dalam bentuk, watak, profesi, hingga cara berpikir. Perbedaan tersebut bukanlah suatu kekeliruan, melainkan bagian dari ketetapan yang memiliki hikmah. Dalam kehidupan, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memperoleh bagian yang tidak sama, baik dalam rezeki, kedudukan, maupun keadaan hidup. Oleh karena itu, sikap yang seharusnya dikedepankan adalah menerima dengan penuh kerelaan terhadap apa yang telah ditetapkan, atau yang dikenal dengan sikap qanaah. Kaum sufi memandang bahwa perbedaan yang ada bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan, melainkan harus disadari sebagai bagian dari ketentuan ilahi. Mereka tetap berusaha dalam menjalani kehidupan, namun tidak menjadikan hasil sebagai sumber kegelisahan. Apapun yang diperoleh diyakini sebagai yang terbaik menurut kehendaknya. Para sufi tidak pernah iri dan dengki terhadap takdir orang lain, karena mereka benar-benar sadar bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada hambanya merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka. Mereka sadar bahwa takdir seseorang hanyalah sebuah renik-renik dan lika-liku kehidupan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh sang arsitek agung. Para sufi meyakini bahwa dimanapun dan apapun, takdir yang ditentukan oleh Allah kepada mereka tidak dapat mencegah mereka untuk menjadi hamba yang menyadari posisi kehambaannya dan mempunyai derajat tinggi di sisi Allah. Kehidupan ini pun dapat diibaratkan sebagai sebuah susunan yang saling berkaitan. Setiap bagian memiliki peran penting yang tidak dapat digantikan oleh yang lain. Jika semua menghendaki posisi yang sama, maka keseimbangan tidak akan tercapai. Maka keselarasan dan kesinambungan hidup di dunia ini bisa tercapai ketika manusia menerima takdirnya dengan penuh kerelaan, serta tidak ingin merebut posisi orang lain. Apa jadinya jika para petani tidak mau bercocok tanam, pedagang tidak mau berdagang, dan pemerintah tidak mau mengatur negara? Oleh karena itu, murid tarekat harus menjadikan nerimo ing pandum sebagai prinsip yang dipegang teguh dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, setiap individu hendaknya menjalankan perannya masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sikap qanaah bukan berarti meninggalkan usaha, melainkan menerima hasil dengan lapang dada setelah melakukan ikhtiar. Dengan sikap ini, seseorang tidak akan mudah merasa iri, tidak larut dalam kekecewaan, serta mampu mensyukuri apa yang dimiliki. Lain teori, lain pula kenyataannya. Mengamalkan sifat qanaah tidak semudah membicarakannya, karena sedari kecil kita sudah terbiasa hidup jauh dari sifat qanaah. Sewaktu masih di sekolah dasar, setiap tahun kita mendapatkan sepatu baru, padahal sepatu yang lama masih cukup bagus dan layak pakai. Makan pun harus dengan menu masakan serta lauk yang berbeda-beda setiap harinya. Jika tidak terpenuhi keinginannya, pecahlah tangis kita. Bahkan kita rela untuk mogok makan. Tidak jarang saling berebut remote TV, makanan, atau hal lain. Tidak mau mengalah sedikit pun kepada saudara sendiri.
Dengan kebiasaan seperti ini sedari kecil, membuat kita sekarang di saat sudah dewasa sulit menerima realita kehidupan. Apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita selalu merasa kurang. Bahkan terkadang kita cenderung meratapi nasib dan takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogyanya, kalau kita tidak bisa mengubah kebiasaan buruk ini dalam waktu singkat, mari kita mengubah sikap kita menjadi lebih baik dan selalu berusaha untuk qanaah atas segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada kita sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, manusia tidak dapat mengubah segala ketentuan yang telah digariskan. Namun, manusia dapat memilih bagaimana menyikapinya. Dan sifat qanaah adalah cara terbaik untuk menerima takdir. Dengan menerima bagian yang telah ditetapkan dan tetap berusaha menjadi lebih baik, kehidupan akan dijalani dengan lebih tenang dan penuh makna. Sobat Densa yang berbahagia, demikianlah sedikit penjelasan tentang prinsip tarekat yang ketiga. Semoga memberikan manfaat sedikit maupun banyak bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.